Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bantalan. Saya newbie di sini, pemula sekali. Jadi izinkan saya untuk sedikit sharing tentang apa yang saya ketahui tentang pergerakan harga dan mohon izin untuk para sesepuh dan senior di sini. Oke, kita lanjut aja. Semua materi yang kita share saat ini semua bisa di-download, bisa dilihat, bisa di-view secara free, gratis di website kgforex.com. Yang saya sampaikan di sini hanyalah rangkuman dari materi yang ada di kgforex. Saya tersarankan untuk membuka website tersebut, dan materi ini nanti akan dibuat thread khusus. Semalam sudah saya bikin threadnya di technical analysis tentang memetakan pergerakan harga dengan menggunakan konsep web. Ini adalah manifesto yang kita punya untuk community KGS, dan sebetulnya manifesto ini kalau kita mau lihat semuanya terangkum di dalam 5 prinsip analisa yang sudah pernah disampaikan oleh Kang Gun. Ini juga bisa dilihat di website. Oke, kalau kita bicara tentang basic concept, selama ini suhu kita, Kang Gun, itu kalau kita mau perhatikan itu ada 4 sistem yang dia bagikan ke kita. Yang pertama adalah tentang konsep pergerakan harga, di mana pada tataran ini berbicara tentang apa, bagaimana, dan di mana harga terbentuk. Yang kedua adalah konsep dasar pengukuran, konsep penganalisa, dan strategi trading. Kalau kita mau cermati, pada saat awal Kang Gun membuka trade di Forex itu dia langsung loncat ke nomor 3. Kenapa? Karena nomor 1 dan nomor 2 itu adalah satu hal yang sangat menyebalkan dan sangat membosankan. Dan nggak tahu alhamdulillah, nggak tahu musibah, saya kebagian di pagi hari ini menjelaskan tentang satu hal yang sangat basic yang benar-benar sangat membosankan. Mudah-mudahan nggak bikin bosan ya. Menganalisa pergerakan harga itu adalah pekerjaan yang setara dengan pekerjaan CEO, karena nggak mudah, cukup boring dan bikin pusing, dan nggak banyak orang yang mau mengerjakan hal ini. Kalau menganalisa sendiri adalah artinya mengolah informasi untuk mendapatkan kesimpulan, sehingga apa yang kita olah adalah bagaimana kita bisa membaca pergerakan harga dengan tools yang kita punya. Ini adalah 5 prinsip dasar menganalisa pergerakan harga yang saya yakin sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memahami ini semua. Di mana prinsip pertama adalah tidak ada yang tahu kemana dan sampai di mana harga bergerak, dan ini adalah sebetulnya satu hal yang harus kita pegang secara mendasar, karena konsep pertama ini akan mendasari semua cara berpikir kita, di mana kita entry, kapan kita mesti masuk, kapan kita harus out, di mana kita menentukan stop loss, dan di mana kita mempunyai backup planning pada saat pergerakan harga berlawanan dengan analisa kita. Yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana sebetulnya harga itu terbentuk. Karena harga itu hanya akan terbentuk kalau ada transaksi yang terjadi. Yang ketiga adalah berbicara tentang pergerakan, arah pergerakan harga, yang mana tergantung pada akumulasi transaksi-transaksi yang mendominasi pada saat pelaku pasar atau pasar uang. Yang keempat berbicara tentang dominasi, dan ini adalah basic pada saat kita menganalisa, dan kita akan banyak berbicara satu hari ini tentang dominasi dan kondisi. Yang nomor 5 adalah sebetulnya tentang jenis atau pergerakan harga yang terjadi karena dominasi tersebut. Sehingga kalau kita rangkum, prinsip pertama bicara tentang hukum ketidakpastian, prinsip kedua berbicara tentang kenapa harga itu bergerak, prinsip ketiga tentang kecenderungan arah pergerakan harga, prinsip keempat kita berbicara tentang batas, prinsip kelima kita berbicara tentang pola pergerakan harga.
Sehingga kalau dilihat sebetulnya ini semua sudah cukup buat kita untuk trading, sudah cukup buat kita untuk profit, as long as kita bisa memahami 5 prinsip ini. Karena kalau buat kita retailer kan cukup 2, kita tahu arah, kita tahu batas, selesai. Pertanyaan berikutnya adalah kita harus OP apa dan OP kita di mana. Dan jika kita OP, kemudian stop loss-nya di mana. Kalau kita mau lihat sebetulnya, kalau kita hanya berbicara itu, 5 prinsip ini sudah sangat lebih dari cukup kita untuk bisa melakukan profit konsisten. Banyak sekali teman-teman yang DM atau kita ngobrol selalu bertanya, kenapa sih kita mesti tahu basic ini? Kalau kita punya mobil dan kita bisa nyetir mobil, sebetulnya cukup. Kita nggak perlu tahu lah dalamnya mobil, dalamnya gimana, gardennya gimana, gearboxnya gimana. Tapi ada satu hal yang kita lupa. Analogi tersebut saya nggak katakan salah, tapi konyol menurut saya itu. Kenapa? Karena kalau kita bicara mobil, maka kita bicara benda mati, di mana yang sistem kerja dari mobil itu sudah dipatenkan di dalam sistemnya. Jadi dia cuma bisa yes no aja. Kalau kita berbicara tentang pergerakan harga, kita tahu semua bahwa harga bergerak karena adanya transaksi, dan transaksi itu dilakukan oleh manusia. Sehingga penyebab dari pergerakan harga itu adalah manusia, di mana kita tidak akan mampu untuk mengetahui sampai detail satu persatunya. Sehingga satu-satunya cara adalah kita masih tahu bagaimana manusia itu mengambil keputusan-keputusan di belakang itu. Itulah kenapa kita mesti memegang penuh sebetulnya basic dari decision yang mereka ambil. Proses untuk mengerti dan memahami pergerakan ini membutuhkan banyak pengamatan langsung di chart. Sehingga sebagai analis, kalau kita sebagai analis adalah sangat akan sulit buat kita kalau cuma kita menggambarkannya di otak kepala kita. Tapi untuk dapat memahami tentang pergerakan harga, kita harus bisa mengaplikasikan di chart. Dan untuk itu, mau nggak mau kita harus bisa melihat chart secara kontinu. Pemahaman tentang pergerakan harga, kalau kita hanya ada di kepala kita, itu akan sangat sulit ya, akan sangat berbeda hasilnya jika kita meluangkan waktu kita untuk melihat chart secara utuh dan bisa memahami konsep-konsep di dalam chart. Jadi konsep, kita punya konsep, tapi bagaimana konsep itu bisa masuk di dalam chart. Oke, kita skip langsung ke bagaimana pergerakan harga itu. Platform trading kita sebagian besar kita menggunakan MetaTrader. Nah, kurang ajarnya MetaTrader itu adalah satu, karena dia bentuknya adalah candle, sehingga banyak orang yang fokusnya terhadap candlenya itu, bukan terhadap pergerakan harganya. Dan kalau kita mau bicara di time frame H1, sehingga dalam data yang keluar, tick chart yang keluar selama 1 jam itu hanya diwakili oleh 4 data, high, low, open, close. Nah, ini adalah kurang ajarnya candlestick. Kita akan cukup kesulitan bagaimana kita mengambil decision dari sebuah kelompok data yang hanya diwakili oleh 4 satuan. Kembali kita bicara tentang pergerakan harga. Pergerakan harga yang ada di chart kita itu terjadi karena adanya transaksi. Ini adalah basic yang harus kita pegang. Tanpa ada transaksi, maka harga nggak akan bergerak. Atau jika transaksinya di harga yang sama, misal di 1.300, ya akan harga akan menjadi flat di 1.300. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, di mana sih harga ini terjadi? Sebetulnya harga ini terjadi adalah di pasar interbank market. Interbank market itu adalah suatu pasar tertutup yang anggotanya adalah dari bank-bank sentral, kemudian lembaga-lembaga keuangan terbesar. Mereka melakukan transaksi secara elektronik, biasanya melalui EBS, Reuters, Bloomberg, CME, di mana di dalam platform itu bank-bank itu di mana di dalam bank interbank market itu bank-bank mendapatkan mata uang, mendapatkan
mata uang yang dia butuhkan, dan juga dia bisa menyampaikan nilai penawaran dari mata uang yang dia punya. Sehingga urutannya adalah dari IBS bank-bank itu, harga yang dibentuk di interbank market itu akan diambil oleh broker dan itu akan muncul di chart kita. Ini adalah flow dari harga yang ada di chart kita. Sehingga kita sadari, karena harga itu terbentuk di interbank market, sehingga kita harus sangat sadar, kita mau nggak mau harus mengetahui kenapa bank-bank itu melakukan transaksi di interbank market, apa yang mendasari mereka, dan kenapa mereka melakukan itu. Kalau kita ingin tahu lebih dalam tentang pergerakan harga, harga terbentuk karena terjadi transaksi mata uang di interbank market, di mana salah satu pelaku pasar menyepakati atau menerima nilai tukar yang ditawarkan di sana. Jadi misalnya ada satu bank menawarkan euro di harga 11.000, kemudian ada pelaku pasar lain menyepakati harga itu di 11.000, maka terjadilah transaksi dan angka 11.000 itu akan tercatat di chart kita. Nah, berapapun nilai tukar mata uang yang ditawarkan di pelaku pasar di interbank market, tapi pada saat itu tidak terjadi transaksi tukar menukar mata uang, maka harga nggak akan berubah. Karena syaratnya terjadinya harga di chart kita adalah ada penawaran, kemudian ada yang mengambil penawaran tersebut menjadi sebuah transaksi. Sehingga dari sini konsepnya, maka apapun penyebabnya, hanya ada dua hal yang mempengaruhi pergerakan harga. Yang pertama adalah nilai penawaran yang ditawarkan. Yang kedua adalah minat pelaku pasar terhadap nilai penawaran yang ditawarkan tersebut. Sehingga di sini ada dua variabel yang menyebabkan harga bergerak. Minat pelaku pasar sebetulnya ditentukan oleh dua hal, kebutuhan dia dan kemampuan dia. Sejauh mana tingkat kebutuhan dan kemampuan, itulah yang akan menentukan dari minat pelaku pasar. Sebetulnya trading system yang disampaikan oleh KG, BBMA, KGBS, KGBS Fit, intraday system, itu sebenarnya kalau kita bisa membacanya dengan pendekatan dari sudut pandang pelaku pasar, itu akan sangat memudahkan kita. Ini adalah bagaimana skema dari harga yang terbentuk di MetaTrader kita, di mana bank-bank ini dia akan bergerak, akan melemparkan nilai penawarannya dan kemudian juga akan bertransaksi di interbank market, kemudian masuk ke efek market makers, baru sampai kita. Lalu pertanyaan berikutnya adalah interbank market itu apa? Interbank market itu sama seperti pasar-pasar tradisional lainnya, pasar Beringharjo, pasar Senen, pasar Klewer, sama semua. Cuma bedanya kalau di pasar-pasar mereka pakai celana pendek, nyeker, transaksinya semua mereka. Kalau di interbank market mungkin mereka dasian, duduk manis, pakai AC, itu aja perbedaannya. Tapi prinsip marketnya adalah sama, karena perdagangan forex atau adalah basicnya adalah dagang. Mau dagang rokok, dagang duit, sama aja dagang. Gitu. Kalau kita menyadari itu, maka kita juga sadar yang namanya perdagangan itu rumusnya cuma dua. Kalau kita di harga tinggi, kita akan jual. Kalau kita di harga rendah, kita akan beli. Ini yang harus kita pegang. Interbank market adalah pasar uang mata tertutup yang diperuntukkan pelaku pasar yang tergabung. Jadi hanya pelaku pasar yang tergabung di interbank market yang bisa mengetahui apa yang terjadi di interbank market. Di situ kebutuhan semua mata uang bank itu akan diperoleh dari interbank market tersebut. Pelaku pasar di dalam interbank market itu bebas memberikan nilai penawaran mata uang yang dimilikinya ataupun yang diinginkannya, di mana pada akhirnya pelaku pasar lainnya yang menentukan apakah nilai tukar yang ditawarkan tersebut bisa diterima atau tidak. Jadi nilai penawaran itu bebas, semua orang bebas, sama seperti di perdagangan pada umumnya. Indomaret boleh jual telur harga 5.500, 10.000, Alfamart boleh jual 15.000, itu sah-sah aja. Karena itu adalah nilai penawaran. Yang menjadi penentu berikutnya adalah seberapa mampu atau seberapa mau si pembeli melakukan transaksi di harga tersebut.
sama konsepnya seperti di intermarket. Sehingga di sini saya ingin membawa ibu semua bahwasanya apapun alasannya trading falas, itu adalah sama seperti perdagangan lainnya. Hanya aja perbedaannya adalah harga terbentuk di intermarket, dan karena kita trader receh, mau nggak mau kita ngikutin harga yang sudah terbentuk. Pelaku pasar melakukan transaksi seperti yang disampaikan, konsepnya dua, ada nilai penawar, ada minat. Minat itu ada dua variabel, di situ adalah kebutuhan atau kepentingan. Dan ini semua harus mampu kita lihat di dalam chart kita. Kalau kita nggak bisa mampu melihat ini dalam chart kita, maka sama aja bohong, hanya akan menjadi sebuah konsep kosong. Sebagai analis, kita melihat harga ini sebagai nilai penawaran pelaku pasar di market yang disepakati pelaku pasar lainnya. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu memproyeksikan rank atau rentang dari nilai penawaran pelaku pasar yang paling memungkinkan saat itu, sebelum kita melakukan analisa lainnya. Karena kita tahu hanya dua hal yang menyebabkan pergerakan harga, nilai penawaran dan kemudian ada minat yang dilakukan. Ada satu contoh menarik kalau kita lihat di chart kita ya. Kadang-kadang ada satu candle yang kemudian dia bergerak cukup tinggi. Biasanya kalau pakai candlestick itu ekornya panjang, bodinya kecil, habis itu turun. Kalau kita membaca secara konsep ini, artinya apa? Bahwasanya itu adalah pelaku pasar mencoba menawarkan harga lebih tinggi, tapi kemudian tidak bisa diterima oleh pelaku pasar yang lainnya, sehingga mau tidak mau harga akan ditawarkan lebih rendah. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwasanya harga yang terjadi di chart kita itu adalah harga yang sudah menjadi kesepakatan. Dalam artian, saya menawarkan 11.000, orang mau ngambil 11.000, jadilah harga. Tapi kita harus sadar bahwasanya yang muncul di chart kita hanya bisa melihat yang sudah menjadi transaksi, tapi kita tidak bisa melihat sejauh mana nilai penawaran itu ditawarkan di interbank market. Bisa aja misalnya BCA menawarkan harga sampai 15.000 atau mungkin Mandiri menawarkan 14.000, tapi transaksi terjadi cuma di harga 13.000. Jika kita melihat dari itu, maka kita seharusnya juga sadar pada saat kita mempunyai indikator, apapun indikatornya, yang menggunakan projection, menggunakan BB, menggunakan MA, pada saat di batas-batas pengamatan kita, kemudian harga cuma spike naik, kemudian turun. Seharusnya kita sadar bahwasanya pada saat itu adalah terjadi. Harga coba ditawarkan lebih tinggi, tapi market nggak mau terima. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mau tidak mau, harga akan dibawa lebih turun lagi. Dari dua hal tersebut, ada minat, kemudian ada nilai penawaran. Mana dua hal ini yang paling mendrive pergerakan harga? Kalau kita kembali ke konsep awal, maka yang paling bisa membuat nilai pergerakan harga itu berubah adalah nilai penawaran. Kalau kita lihat di chart kita pada saat harga bergerak terus naik, itu artinya apa? Artinya pelaku pasar menawarkan harga lebih tinggi dan pelaku pasar yang lain mau menerima harga itu. Selama ada yang mau bertransaksi di harga lebih tinggi, maka pasti harga akan ditawarkan lebih tinggi. Lalu pertanyaannya, sampai di mana harga itu akan bergerak? Mungkin hanya harga sama Tuhan yang tahu. Tapi kita tahu satu hal, pada saat pelaku pasar tidak bisa menerima harga lebih tinggi, saya berani katakan pasti harga ditawarkan lebih rendah dari harga tertinggi sebelumnya. Itulah basic konsep yang seharusnya kita pegang dalam menganalisa pergerakan harga. Dari semua yang kita bahas itu, sehingga akhirnya memuncul pemahaman kita bahwa harga tertinggi dalam periode waktu tertentu terbentuk karena pelaku pasar tidak dapat menyepakati atau tidak mau bertransaksi ketika nilai penawaran yang ditawarkan lebih tinggi dari harga tersebut. Demikian juga dengan lowest price. Adalah kondisi di mana pada periode waktu tertentu pelaku pasar tidak mau lagi bertransaksi pada harga yang lebih rendah dari harga sebelumnya. Pada saat harga terus bergerak naik, sebetulnya pergerakan ini menggambarkan bagaimana proses
transaksi terjadi dalam keadaan tidak seimbang. Karena pelaku pasar memiliki mata uang tertentu memegang kendali perdagangan sehingga pelaku pasar terus menaikkan harganya. Demikian juga pada saat harga bergerak turun. Dan kalau kita berbicara dengan konsep ini, maka sebenarnya yang namanya tren itu nggak ada. Yang ada adalah nilai penawaran yang terus dinaikkan atau nilai penawaran yang terus diturunkan atau bank-bank menahan nilai penawarannya pada rentang tertentu. Kalau kita lihat di chart kita, maka penjelasannya menjadi seperti ini. Pada saat terjadi harga terendah, itu artinya pelaku pasar tidak mau melakukan transaksi di bawah harga terendah yang ada saat itu. Sehingga terjadi apa? Nilai penawarannya dulu yang dinaikkan, sehingga orang bertransaksi, muncullah harga. Dan pada saat terus dinaikkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan sehingga harga seolah-olah bergerak menjadi satu arah. Sampai pada satu titik di mana pelaku pasar tidak bisa menerima harga yang lebih tinggi lagi sehingga kemudian harga bergerak turun. Dan nilai high dan low yang ada di chart ini itu adalah sebetulnya nilai kesepakatan yang bisa diterima oleh market. Dan harga yang bergerak di antara high dan low ini adalah sebetulnya merupakan suatu area kesepakatan dari time frame tersebut. Karena kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di market karena kita nggak punya akses ke dalamnya, maka hanya data-data yang sudah ditransaksikan yang kita bisa melakukan analisa. Itulah satunya batasan yang kita bisa lakukan untuk analisa. Karena kita nggak tahu seberapa jauh bank-bank untuk menawarkan nilainya dan seberapa jauh minat. Minat itu kita akan sangat sulit untuk mengukurnya. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah kita hanya bisa melakukan pendekatan terhadap data-data transaksi sebelumnya. Rentang nilai penawaran berdasarkan harga tertinggi dan terendah adalah nilai penawaran di interbank yang disepakati oleh pelaku pasar. Ini mohon jangan sampai ketukar-tukar karena banyak pada saat kita bahas ini teman-teman seolah-olah merasa bahwasanya nilai tertinggi itu adalah nilai yang ditawarkan oleh bank. Enggak, itu adalah nilai kesepakatan tertinggi yang mereka bisa dapat. Tapi seberapa jauh penawaran yang dilakukan bank kita nggak tahu sama sekali. Kecuali kalau ada yang di bank bisa lihat interbank market, ya itu lebih enak banget gitu. Dari sini, apapun yang terjadi pada pergerakan harga, secara teknis prosesnya akan dapat dijelaskan berdasarkan dua hal yang membentuk pergerakan harga tersebut. Satu, nilai penawaran, dan yang nomor duanya minat. Dan ini berarti bahwa dalam menganalisa pergerakan harga, dua hal tersebut yang seharusnya menjadi dasar dan pegangan utama kita dalam proses analisa berikutnya. Karena dengan kita melakukan analisa dengan pendekatan pelaku pasar, sistem analisa apapun itu menjadi lebih make sense dibanding dengan sistem yang lain. Karena kita akan melihat dari penyusun pergerakan harga tersebut. Dari sini, jika nilai penawaran tinggi, pelaku pasar menerimanya, maka harga akan terus bergerak naik atau kalau kita sebut biasanya kita menyebut trending up. Jika nilai penawaran rendah, pelaku pasar menerimanya, harga akan bergerak trending down. Nilai penawaran tinggi, pelaku pasar tidak menerimanya, sehingga ditawarkan harga tinggi, misal 15.000, tapi pelaku pasar tidak siap dengan harga tersebut, maka yang akan terjadi adalah harga akan bergerak turun. Kenapa turun? Karena nilai penawarannya pasti akan diturunkan. Dan kalau kita lihat, ini adalah sebetulnya adalah fase sideways atau fase pembentukan area kesepakatan setelah pelaku pasar menolak harga lebih tinggi. Demikian juga dengan di nilai penawaran yang rendah. Pada saat harga sudah tidak bisa diterima oleh pelaku pasar, maka itu adalah starting point untuk mulai terjadi area kesepakatan atau pembentukan area kesepakatan. Sehingga kalau disederhanakan, barulah yang kita sebut sebagai trading up, trading down, kemudian sideways. Nah, pertanyaannya adalah seperti yang disampaikan, kalau kita bicara konsep, maka kita harus mampu menerjemahkan konsep itu dalam chart kita karena akan menjadi kosong. Bagaimana kita menentukan batas-batas range dari nilai penawaran yang ditawarkan? Karena kita semua sadar bahwasanya range dari apa yang ditawarkan itu menjadi krusial buat kita. Yang nomor dua, bagaimana kita dapat mengetahui minat pelaku pasar? Karena kita nggak mungkin tahu minat, tapi kita harus mengukur itu. Kenapa? Karena kita tahu itulah yang menyusun
pergerakan harga. Yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan strategi transaksi yang harus kita lakukan. Secara teknis, pelaku pasar juga nggak tahu sebetulnya berapa sih nilai dan dengan pasti nilai range penawaran yang diterima saat itu. Mereka juga kesulitan, bank-bank juga kesulitan. Kalau bank-bank kesulitan, ya akan ada kejadian bank-bank ini sekelas JP Morgan pun kolaps di forex gitu. Sehingga dari sini kita harus sangat menyadari bahwasanya kita tuh hanya trader kecil yang hanya mengikuti harga yang sudah terbentuk di interbank market. Nah, ini adalah konsep, dan semua presentasi ini nanti kita akan share di KG for Report dan Bapak Ibu bisa download secara free di sana. Termasuk nanti di trade itu akan dibahas lebih detail karena kita keterbatasan waktu, sehingga saya hanya bisa menyampaikan key point-nya. Itulah semua basic konsep yang seharusnya kita pegang dari awal, dan kita sempat tanya ke Kang Gun waktu itu, Kang, kenapa sih jika dengan urutannya seperti itu dari basic, kemudian teknik pengukuran, kemudian kita baru bicara gimana kita trading system, kenapa yang diajarkan pertama kali di forex adalah trading system? Ternyata jawabannya sederhana. Kalau konsep ini diajarkan terlebih dahulu, saya berani jamin nggak ada yang mau ngikutin dia. Karena ini nggak satu di dalam konsep ini nggak ada satupun yang mengatakan kapan kita buy, kapan kita sell, nggak ada duitnya lah. Tapi kalau kita mau perhatikan, konsep inilah yang mendasari sebetulnya semua trading system yang beliau create. Dari sinilah semua trading system itu muncul. Sama seperti mungkin kalau kita melihat MA, kita akan membacanya seperti apa. Mungkin kalau Kang Gun yang baca MA, dia bisa nyeritain MA dari ujung ke ujung gitu. Nah, bedanya cuma itu aja, Pak. Cuma itulah yang menjadi, menurut saya menjadi pembeda paling besar seorang trader itu bisa susah apa enggak adalah di situ. Bagaimana dia bisa memahami basic konsep dari forex itu sendiri. Still I have the time, oke? Sebelum saya lanjutkan, saya akan langsung masuk berikutnya adalah ke web. Tapi ada yang mau dibahas atau ditanyakan mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya go ahead. Lalu, bagaimana kita menyusun trading system kita? Saya cuma bisa sarankan sebisa mungkin kita punya trading system sendiri. Tapi kalau kita memang nggak punya kemampuan untuk menyusun trading system sendiri, dan saya yakin sebetulnya kita semua mampu untuk menyusun trading system sendiri, maka kita bisa tolong trading system yang berada di forum KGBS, KBWS, terus kemudian FIT, ada intraday, banyak sekali di situ. Tapi yang harus kita pahami dulu adalah nomor satu, tentukan dulu konsep yang akan digunakan. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman, Bapak Ibu, Om semua yang menggunakan trading system yang tinggal ton, yang udah jadi. Kita harus tahu benar apa sih konsep di balik trading system itu. Kenapa? Karena itu akan bisa membuat kita bersikap dengan benar terhadap trading system yang kita miliki. Setelah kita tahu konsepnya, baru tentukan tools yang akan digunakan. Jadi jangan dibalik. Selama ini yang terjadi adalah kita cari indikatornya dulu, baru konsepnya dipas-pasin ke indikator. Wah, ini indikator angkanya jebol, ganti indikator lain. Gitu. Begitu nggak dapat terus, ganti trading system. Nggak dapat lagi, udah tinggal bingungnya aja gitu. Terakhirnya ngitung kancing. Ya, kalau kancingnya ganjil, sell, kancingnya genep, buy gitu. Jadi tentukan dulu konsep yang mau digunakan. Kemudian baru tentukan tools yang akan digunakan. Nah, tools ini kalau kita mau perhatikan, tolong berhati-hati. Tools itu adalah sebetulnya alat ukur kita. Kalau kita berbicara tentang alat ukur, kita harus ingat, apapun yang ada di chart kita, mau candlestick, mau line, mau apa, itu adalah data. Dan data yang kita miliki adalah data yang bergerak. Sehingga hati-hati buat teman-teman yang menggunakan statistik secara kuat, bahwasanya kita menggunakan data bergerak, bukan data diem. Kalau data diem, semua teknik statistik bagus banget yang membacanya. Data bergerak, statistik pun sangat bagus. Cuma kita mesti bisa membacanya dengan benar, karena data kita bergerak. Pada saat kita menggunakan prinsip-prinsip
moving average, kita mesti ingat, karena data kita adalah data bergerak, kita tidak hanya bisa melibatkan si MA-nya aja. Kalau kita hanya melibatkan MA-nya aja, maka analisa kita tidak utuh. Kita harus tahu pada saat kita menganalisa dengan data bergerak, maka titik awal pengukuran itu menjadi kunci segalanya. Titik awal pengukuran itu adalah menjadi kunci buat segalanya. Kalau kita berbicara tentang MA, maka kita harus tahu di mana sih titik awal pengukuran dari MA tersebut. Nomor 3, kumpulkan informasi dari tools yang sedikit terlebih dahulu. Nah ini banyak teman-teman yang kesulitan pada saat dia menggunakan trading system apapun. Di dalam chartnya ada mungkin lebih dari 5 indi, kadang sampai 10 sampai 12, bahkan ada yang sampai chartnya penuh dengan indi, candlenya pun nggak kelihatan. Yang penting kita mesti tahu, kalau kita kesulitan mengumpulkan informasi dari indikator-indikator itu, maka buang aja semuanya, pasang hanya satu indikator, pahami dulu satu indikator itu. Kenapa? Karena indikator itulah sebetulnya tangan kanan kita untuk kita mendapatkan informasi. Ini harga ngapain sih? Ini harga mau kemana? Itu cuma kita bisa dapat informasi dari teknik pengukuran yang kita pakai, dan itu terjemahkan dalam indikator. Dan pada saat kita menggunakan indikator lebih dari satu, maka kita harus sadarin, jangan pernah mencampurkan cara pengukurannya indikator satu dengan indikator lainnya serampangan. Misal, kita pakai moving average, MA, kemudian kita pakai RDL, kemudian kita pakai LSMA, maka cara yang benar adalah secara LSMA analisanya kesimpulannya A, secara MA analisanya kesimpulannya B, secara BSB analisa kesimpulannya C. Kesimpulan A, B, C itu kemudian kita analisa lagi. Setelah kita analisa, baru kita bicara tentang strategi. Yang terjadi selama ini kebanyakan teman-teman apa? Enggak. MA-nya kesimpulannya A, BSB B, yang ini yang indikator lain mungkin C. Langsung strategi, oh berarti gue mesti buy di sini, gue mesti sell di sini gitu. Yang dilupakan ada analisanya dilupakan. Masing-masing indikator kumpulkan dulu informasinya, itu olah dulu, baru kita keluarkan strategi. Setelah kita bisa melakukan mendapat informasi dari tools yang sederhana, lakukan pengujian dulu backtest dan forward. Setelah itu oke, dapat ketentuan basic dasar untuk open position, baru tambahkan tools yang lain. Yang selalu mesti kita ingat adalah ini yang selalu diingatkan oleh suhu kita, selalu tuliskan rules, jangan hanya disimpan di kepala. Kalau kita chatting, siapa yang nggak punya catatan rules, ujiannya cuma satu, kartu remi dibuka 5 detik, oke, kamu sampaikan apa yang kamu lihat tadi secara urutan, nggak boleh salah. Kalau kamu nggak boleh salah, baru boleh nggak nulis. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan otak seperti itu, maka satu-satunya cara adalah kita harus tuliskan rules, tempel di sebelah komputer kita, sehingga tulisan itulah yang akan meredam keliaran otak kita. Basic dari konsep trading system adalah bikin ketentuan dasar untuk memilih jenis transaksi yang dilakukan, kemudian nomor 2 bikin rules atau persyaratan kapan transaksi yang dipilih berdasarkan ketentuan di poin 1. Artinya apa? Sebetulnya yang kita butuhkan cuma pada saat kita buka chart, 1, saya bisa buy atau saya bisa sell, cuma itu. Kita nggak bicara apapun. Apakah saya boleh buy ataukah saya boleh sell? Jika saya boleh buy, kemudian pertanyaannya adalah ke nomor 2, saya mesti buy di mana? Apakah buy saya itu risknya cukup aman? Kalau saya boleh sell, maka saya harus sell di mana? Apakah sell saya itu risknya cukup aman? Kemudian kita hitung dari risk yang ada, kita tetapkan. Kalau saya pribadi, saya selalu menetapkan SL terlebih dahulu dibanding TP-nya. Karena style trading saya TP paling cuma buat saya 5 pip itu udah terlalu mewah. Saya ambil sehari sekitar 20-30 pip, paling 2 pip, 3 pip, 5 pip udah cukup mewah buat saya. Gitu. Sehingga yang selalu saya perhitungkan pertama adalah SL-nya. Apakah SL itu bisa saya terima? Yang terpenting buat saya adalah itu, bahwa saya bisa menerima SL itu, dan itu saya dianggap ya udah loss aja gitu loh. Nah itu loss buat saya, dan itu nggak mengganggu saya.
Dan berikutnya yang terpenting buat saya buat SL itu adalah SL itu buat saya gimana saya menyelamatkan akun saya sehingga saya besok bisa trading lagi. Karena nggak lucu kalau saya kena SL besok nggak bisa trading sama Yowo. Sebagus apapun tampilan dalam trading system, kalau tidak ada ketentuan dan rules yang baku, maka akan sangat sulit untuk konsisten profit dengan trading system apapun. Ini harus kita sadarin, karena ini semata-mata adalah kemampuan kita untuk memaintain otak kita selalu dalam keadaan fresh. Trading itu butuh kesegaran di otak dan butuh badan yang cukup fit, karena kita berbicara tentang gimana kita berpikir, how we think gitu. Sehingga kita harus sangat sadar dengan keterbatasan yang kita punya dan kesibukan kita dengan masalah semua yang kita miliki, satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan kita adalah bikin tulisan, oh kalau buy itu hanya boleh begini, 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 kalau sell itu begini, begini, begini. Kalau kita mau lihat trading sistem apapun, akhirnya itu ujung-ujungnya hanya ketentuan rule ini. Dan makin banyak rule, artinya dia akan memakin menaikkan dari menurunkan risknya. Makin aman tuh rule-nya biasanya makin banyak gitu loh. Cuman kalau saya pribadi, karena saya day trader, saya hanya intraday, maka buat saya rule simple cukup buat saya. Kenapa? Karena saya cuma ngambil 2-3 pip dan saya pun cuma OP 1 hari dan hari itu juga saya close gitu. Tapi makin kita ingin makin reward risk yang kita mau dapetin, ya biasanya rules-nya makin banyak. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke KGWave. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau enggak saya go ahead. Oke, saya go ahead. Nah, kita masih lihat tadi bagaimana harga itu bergerak. Harga itu bergerak ditentukan oleh satu, nilai penawaran, dan nomor 2, minat. Minat ditentukan oleh 2 hal, kemampuan dan kebutuhan dari bank-bank tersebut. Apa sih KGWave itu? KGWave adalah cara bukan sebuah metode. Kembali, ini adalah metode untuk memilah-milah data, sebetulnya seperti itu. Kalau kita lihat chart kita, nah, kita tahu data yang kita punya. Saya lebih sering mengatakan ini adalah data, karena itu akan selalu membuat saya sadar bahwasanya saya bertransaksi sebetulnya berdasarkan data-data ini. Kalau kita lihat data kita di meta MT4 kita, sebenarnya datanya itu kacau balau, dakar-dakaran. Kalau Kang Gun ngomong inilah bajingannya meta 4 itu begini, sehingga bikin sangat sulit kita untuk melakukan analisa. Karena datanya berantakan, acak adut, semau-mau dia, dan itu cukup sulit buat kita melakukan analisa. Lalu apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus bisa merapikan data ini. Apapun itu adalah ini data. Mau data harga, data kelahiran, data kematian, data penyakit, itu data, sama aja gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus bisa merapikan data ini. Karena kalau data ini kita bisa rapikan, maka kita bisa melakukan analisa dengan lebih mudah. Aturan yang digunakan dalam penggambaran gelombang yang memudahkan kita untuk mengamati pergerakan gelombang harga yang terbentuk dari gelombang besar ke gelombang kecil ataupun sebaliknya. Untuk dapat memahami, agar kita dapat melakukan analisa pergerakan adalah kita tahu apa yang membuat harga bergerak. Kita tahu apa yang menyebabkan harga itu berubah dan bagaimana harga itu tersebut berubah. Kalau kita tahu apa yang menyebabkan harga itu bergerak, tentunya kita akan sangat mudah melakukan analisa. Itu basicnya seperti itu. Pergerakan harga cuma ada 2, ada nilai penawaran, kemudian ada minat.
Konsep inilah sebetulnya melahirkan munculnya KG-Wave, di mana KG-Wave itu bertujuan untuk mendapatkan visual secara cepat kondisi transaksi yang ada saat itu. Secara visual mampu melihat nilai penawaran dan minat pelaku pasar tersebut pada data harga yang terbentuk. Karena kalau datanya acak-acakan, itu akan sangat sulit untuk melihat sejauh mana nilai penawaran dan minat yang ada pada saat itu. KG-Wave adalah cara menyusun data. Kembali saya ingatkan, ini adalah hanya cara untuk menyusun data yang tadinya terlihat acak atau nggak beraturan sehingga menjadi lebih beraturan. Mengapa? Karena hal ini akan memudahkan kita. Dan saya tidak akan keberatan kalau hal itu memudahkan saya. Saya pasti akan pakai gitu. Kenapa perlu KG-Wave? Karena awalnya adalah ada kesulitan kalau kita melihat data yang tidak teratur. Dari waktu ke waktu, nilai penawaran dan minat pelaku pasar itu terus berubah karena banyak hal yang mempengaruhi. Kan dengan KG-Wave kita dapat dengan mudah membaca range dari nilai penawaran yang pernah terjadi. Ingat saya sampaikan, nilai penawaran yang pernah terjadi. Karena kita nggak tahu nilai penawaran aslinya berapa. Kita hanya bisa melihat nilai penawaran yang sudah menjadi transaksi. Puncak tertinggi dan terendah dari wave yang disusun berdasar KG-Wave secara sederhana mampu memetakan range penawaran yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi KG-Wave ini adalah membantu kita untuk memilah-milah data dan mengelompokkan data yang ada. Selanjutnya saya akan overview singkat cara membuat KG-Wave. Di trade Forexido itu ada satu trade yang disusun oleh istrinya Kang Mommy Chicken Soup, itu tentang cara membuat KG-Wave dan saya sarankan bisa di-download di situ. Caranya detail sekali dan itu mudah sekali, nggak memerlukan kejeniusan tertentu dan pasti semua orang bisa ngikutin karena simple banget. Jadi konsepnya adalah kita melihat dari time frame paling besar, kemudian di time frame paling besar itu kita tentukan high-nya. Kalau kita berbicara high berarti cuma ada satu, kalau kita berbicara low cuma ada satu gitu. Tentukan high-nya, low-nya, baru dari high dan low itu tarik garis. Kalau kita lihat di ini, saya ambil contoh USD Japan Yen. Jadi di TF Monthly kita ambil data tertingginya dan data terendah. Dari sini kita tahu dari bentuk line-nya bahwasanya arah dari wave ini adalah down. Jadi salah satu kegunaan KG-Wave ini adalah kita bisa mengetahui arah pergerakan harga yang terjadi saat itu. Setelah kita ambil data terendah dan tertinggi dan kita tarik garis, kalau wave-nya down, lihat ke sebelah kanannya, cari lagi data tertinggi, kemudian hubungkan. Kalau wave-nya up, cari data terendah, lalu hubungkan. Ini jadi ada dua wave di TF Monthly ini. Dan Mas ada pointer nggak? Dan kalau kita bicara tentang konsep pergerakan harga tadi, maka kita tahu bahwa pada saat wave down di mana harga bergerak turun terus, maka ini adalah terjadi ketidakseimbangan transaksi. Nah, ini kita lihat, ini adalah nilai tertinggi dan ini adalah nilai terendah, sehingga wave ini adalah wave down. Kemudian, kalau ini wave down, lihat kanannya, ambil paling tinggi, tarik garis, ini menjadi wave up. Dan kalau kita hanya berbicara dua wave ini, maka kita akan secara cepat tahu bahwasanya pergerakan up ini adalah pergerakan pembentukan area kesepakatan, di mana batasnya adalah high ini. Itu yang kita sadari. Yang sudah terjadi adalah wave down, kemudian wave up yang ini adalah pembentukan area kesepakatan. Setelah di TF Monthly dan kita tidak bisa menggambarkan apapun di chart ini, kita turunkan menjadi TF Weekly. Sama di TF Weekly, kalau wave-nya ini adalah down, kita lihat di kanannya, cari harga tertinggi, tarik garis, kemudian dari sini cari harga terendah, tarik garis. Jadi menentukan high dan low-nya itu nggak sembarangan, nggak suka-suka kita.
karena kita ngikutin harga dan bukan kita yang ngatur harga, sehingga mau nggak mau kita ngikutin harga ini. Ini kemudian TF daily. Setelah wave up-nya kita gambar wave down, up, down, up, dan aturannya selalu sama. Begitu kita tergambar satu wave up ini, cari di kanannya mana yang paling rendah, tarik dulu. Setelah di sini di low-nya, lihat kanannya mana yang paling tinggi, tarik garis. Dan kalau kita lihat sebetulnya inilah nilai penawaran, pemetaan nilai penawaran yang kita lakukan. Ini adalah di TF4, ini TFH1, dan ini di TFH1 masih ada kecil, saya gambarkan. Pertanyaan berikutnya, sampai TF berapa saya boleh menggambar wave? Terserah. Sesuaikan dengan kemampuan otak kita. Kalau otak kita jago banget, sampai M1 pun boleh. Cuma, perlu disadarin, kalau kita makin kecil TF, maka wave-wave itu akan makin cepat di-break sekali berapa. Sehingga akan capek buat kita kalau menggambarkan tiap kali. Karena kan ini ketentuannya, pada saat wave ini di-break, maka wave-nya nggak berlaku. Sehingga kita harus mendraw ulang atau menggambar ulang. Sekarang bayangkan di F15 satu candle aja habis semua wave-nya. Kita mesti gambar ulang, habis waktu kita. Sehingga yang disarankan adalah kita menggambar sampai dengan cukup sampai dengan H1. Kemudian dengan wave ini apa yang kita dapat? Nomor satu, kita tahu arah dari pergerakan harga. Kalau wave-nya up, ya up. Sampai dengan sekarang saya nggak bicara kapan kita buy, kalau kita sell. Tapi kalau secara simpel kita tahu pada saat wave up maka opsi kita cuma satu, kita buy. Kalau wave down kita sell. Kemudian apalagi yang kita dapat dari sini? Kita tahu berapa sih nilai penawaran terendah dan berapa sih nilai penawaran tinggi. Ini adalah nilai penawaran tinggi, ini nilai penawaran rendah. Terus apa lagi yang kita bisa dapat? Dari wave ini, kalau kita bagi dua, ini adalah balance-nya. Sehingga balance ke bawah itu adalah area penawaran rendah, balance atas adalah area penawaran tinggi. Kalau pakai itu aja, dan kita mungkin udah ngebet banget ingin OP, simpel sebetulnya. Kalau mau di area rendah, maka kita akan sell di batas tertinggi. Batas tertingginya mana? Balance. Dan kalau kita mau sedikit, katanya ingin nyoba adrenalin gitu ya, kita mau counter trend, katanya counter trend, ya paling ngotak ya kalau kita buy-nya di nilai penawaran rendah. Gimana kalau balance di nilai penawaran tinggi? Nilai penawaran tinggi tahu opsi kita cuma buy, dan buy kita di mana? Akan di balance-nya. Dan kalau kita mau muter OP-nya, ya kita akan sell di nilai penawaran tingginya. Pertanyaannya adalah, Om, kalau gitu kan nggak OP-OP, wave-nya aja segini gitu. Ya saya ngomong yang menentukan wave bukan saya. Kita juga bukan bapak, ibu yang menentukan wave, yang menentukan wave harga. Dan kita mau nggak mau mesti ikutin harga. Nah, setelah dari sini, nanti wave ini akan banyak dibahas di sesinya di Salman. Saya hanya introduksikan aja. Kalau kita mau perhatikan di wave ini, maka di main wave ini terbentuk karena adanya wave-wave kecil di dalamnya. Lalu bagaimana kita membuat sub wave-nya? Cara membuat sub wave itu adalah tentukan dulu main wave-nya. Jadi kalau kita lihat di sini kita ada wave down dan wave up, jangan digabungin. Kita baca secara individu. Oh ini wave down, oh ini wave up. Tentukan dulu arah wave-nya. Kemudian jika main wave-nya up, maka sub wave-nya juga harus up. Jika main wave-nya down, maka sub wave-nya juga harus down. Ini cara menggambar sub wave yang betul. Kalau ini sub wave-nya, main wave-nya adalah up, maka yang kita lakukan apa? Kita gambar subnya. Kalau yang biasa pakai Elliott wave kebiasaan ini. Jadi kita gambar subnya adalah high ini nggak boleh lebih tinggi daripada high ini karena wave-nya up. Kemudian high ini nggak boleh lebih tinggi daripada high ini. Demikian juga dengan
low-nya. Low-nya nggak boleh lebih tinggi daripada low ini. Dan ingat, bentuk wave itu bukan apa yang kita inginkan. Kok bentuknya miring-miring nggak jelas, itu nggak bisa Pak. Itu mesti ngikutin harga. Bentuknya nggak jelas ya kita ngikutin seperti itu. Dan di sini kita lihat, di sini sudah ada mekanisme penamaan, nanti akan dibahas oleh Pak Salman. Sebetulnya dengan penamaan ini kita bisa menduga apakah wave-nya akan balik atau akan goyang. Dan di sini kita tahu sub wave ini juga adalah sebetulnya nilai penawaran. Kalau di sini nilai penawaran tingginya, di sini nilai penawaran rendahnya. Dan kemarin yang menanyakan bagaimana kita menentukan dislike area atau like area, gampang. Kalau kita mau nyari dislike area, lihat aja, cari high dengan low yang kosong. Ini kan kosong ya. Kalau di sini saya tarik garis, di sini low-nya, di sini high-nya, ini ada area kosong kan? Itu adalah dislike area. Kadang-kadang bisa juga kan, low-nya ini di sini kan juga boleh kan? Kalau itu berarti nggak ada space, itu berarti dia nggak ada dislike area. Itu like area semua. Tapi kalau kita lihat kayak gini, ini ada space. Nah ini sebenarnya dislike area. Areanya dari time. Biasanya kalau kondisi kayak gini itu candle-nya cuma dikit, kemudian harganya cepat tek gitu aja. Nah, nanti dibahas dari Salman. Cuman gimana kita manfaatin ini? Kita tahu kalau ini wave-nya up adalah ini menjadi batas high, kemudian batas bawah, high, batas bawah, high, batas bawah, high. Pada saat dia turun, maka menjadi ini yang pertama menjadi high, kemudian di batas bawah, kemudian berikutnya adalah ini low, batas atas, low, batas atas. Lihat formasinya ini. Dengan formasi seperti ini kita sebenarnya bisa menduga jika pergerakannya seperti ini, maka di sini kalau kita menduga titik X adalah sebuah wave, maka pola wave-nya kalau kita ini adalah highest-nya, maka polanya menjadi highest, BB, high, low, BA, low, dan seterusnya. Tapi kalau titik X adalah lowest sebuah wave, maka pola nama di kanannya harusnya BA, low, high, BB, high, dan seterusnya. Jadi kita bisa menduga ini akan menjadi seperti apa. Ingat cuma dugaan Pak, terhadap formasi. Nah, wave ini kalau kita mau perhatikan, ini adalah satu cara untuk mengelompokkan data. Dan seperti tadi saya sampaikan, ini adalah juga cara teknik pengukuran. Kita masih ingat, karena data kita bergerak, maka yang terpenting adalah data awal. Sehingga wave ini bagusnya adalah karena datanya awalnya diem. Cara membacanya gampang Pak. Kalau data wave-nya turun, kita berdiri di high-nya aja. Dan kita lihat seolah-olah kita berdiri di sini sehingga kita bisa mengukur pergerakan harga yang turun ini. Sehingga walaupun datanya bergerak, seolah-olah kita mengukur dengan data yang statis. Ini kelebihannya wave. Lalu gimana kalau dengan MA? Kalau kita ngomong pakai MA, BSB, kita pengukurannya kita dari mana? Kalau kita mau jeli, sebetulnya titik pengukurannya adalah kita berdiri di mana? Kalau RDL, kita berdiri di mana? Di RDL-nya. Nah, kalau moving average, mau nggak mau, kita harus pakai data awalnya. Atau pakai SMA-nya. Sehingga, kalau ya, dilihat dari titik H, kita tahu ini wave-nya down. Sehingga harga yang running saat ini, kita akan anggap bagian dari titik H. Tapi, kita juga bisa melihatnya seperti ini. Kita melihatnya dari titik B. Dari titik B kita akan menganggap ini sebagai wave up. Lalu gimana kita analisanya? Gunakan dua-duanya. Selalu ukur dengan dua wave. Yang satu wave turunnya, satu wave up-nya. Kalau terakhirnya adalah wave down, maka ukur dengan wave up-nya. Sehingga kita seolah punya dua pengukuran yang bisa saling konfirmasi. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ya. Ini Mas.
Ini kan kita mendugaan loss. Kalau ini dugaan lossnya, maka pola wave berikutnya adalah mesti BB, HLO, BA dan seterusnya. Nanti ini akan dibahas detail pada taman. Ya, kita cuma bikinin overview-nya aja. Ini kan polanya kan sebenarnya terpaten aja nih. Ini polanya udah paten aja, pattern seperti ini. Sehingga pada saat kita ngomong lah harga di sini, kita tahu lah kalau dia ini kemudian turun harganya dan tidak bisa lebih rendah dari ini, maka kita tahunya akan menjadi BB. Tapi kalau harganya break ke bawah, kita tahu ini menjadi nggak valid dan kita tahu akan menjadi yang baru. Poinnya kanannya. Oke, saya rasa demikian dulu. Semua materi nanti akan bisa di-download dan dilihat lebih dalam di thread cara menentukan arah pergerakan harga dengan menggunakan web di KG Forex Board, di subnya itu kalau nggak salah di technical analysis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.